terkait dengan sempitnya ataupun tidak adanya kesempatan bagi para wali murid menyampaikan unek-uneknya ketika rapat pleno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan bus yang ditumpangi oleh siswa dari SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat, yang dalam kecelakaan tersebut menewaskan yaitu 11 orang dalam rangka studi tour yang dilaksanakan oleh SMK Lingga Kencana. Saya turut berdoa semoga para korban meninggal diberikan husnul khotimah dan keluarga korban juga diberikan kesabaran dan juga tawakal serta bisa mengikhlaskan para korban meninggal yang sudah mendahului kita. Semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kecelakaan yang terjadi kemarin mengejutkan kita semuanya dan menuai beberapa komentar-komentar yang mana pada komentar yang kita lihat, bisa kita lihat di beberapa platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut berimbas kepada para guru. Ya, di situ kalau kita bisa membaca di kolom komentar, banyak sekali netizen yang menghujat para guru terkait dengan studi tour yang dilakukan di berbagai sekolah. Tentunya ini sangat menyedihkan sekali, dan saya di sini juga sebagai orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya juga turut prihatin atas kejadian tersebut, yang semoga kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Hanya saja memang ketika saya membaca di kolom-kolom komentar yang ditulis oleh para netizen, yang mana banyak sekali yang menyudutkan para guru dengan adanya studi tour ini. Nah, kebetulan teman-teman bahwa saya mempunyai 2 orang anak. Saya sebagai wali murid juga pernah iuran untuk anak saya studi tour pada saat anak saya itu kelas 11 ya. Nah, jadi studi tour itu biasanya dilakukan baik itu oleh SD, SMP maupun SMA. Kalau di SMP itu di daerah tempat saya tinggal itu dilaksanakan pada saat anak kelas 8 itu di tingkatan SLTP. Sedangkan di SLTA itu ketika anak di kelas 11 itu melangsungkan studi tour atau karya wisata atau apapun itulah. Namun itu dilakukan oleh sekolah-sekolah pada kelas-kelas tertentu ya teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman anak saya 2 orang perempuan semuanya, yang anak pertama pernah bersekolah di salah satu sekolah SLTA yang ada di kota saya, tidak perlu saya sebutkan. Alhamdulillah waktu itu studi tour menuju ke Bali memakan waktu kurang lebih yaitu 3 hari. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Nah, saat ini anak yang kedua juga saya sekolahkan di sekolah yang sama seperti kakaknya, yang saat ini anak saya sudah kelas 10, yang artinya nanti pada saat kelas 11 anak saya pun ada program untuk studi tour, dan biasanya pun itu masih di area Bali. Nah, jangkauannya itu lumayan jauh dari kota tempat tinggal saya untuk menuju ke Bali teman-teman ya. Nah, di dalam komentar para netizen itu banyak yang menyoroti, utamanya yaitu apabila siswa yang tidak ikut itu tetap harus bayar. Nah, itu yang salah satu yang menjadi sorotan paling utama bagi para netizen, bahwa siswa yang tidak ikut dalam studi tour pun itu harus membayar. Nah, ini yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa itu menjadi ajang bisnis para guru, kesempatan bagi para guru untuk rekreasi, untuk wisata, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Itu adalah komentar-komentar para netizen. Akan tetapi teman-teman, di sini saya perlu menekankan ataupun menjelaskan di sekolah tempat anak saya bersekolah
Itu begini teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini kebetulan anak saya ini adalah kurang berani atau tidak berani naik kendaraan. Karena apa? Anak saya itu sangat mudah untuk mabuk kendaraan. Jangankan sampai berhari-hari, jarak 5 kilo pun itu anak saya sudah muntah-muntah mabuk kendaraan. Nah, dengan hal tersebut, maka ketika kami para wali murid diundang rapat pleno di sekolah tempat anak saya itu belajar, itu saya di situ sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sayangnya di sekolah anak saya itu ketika ada pleno, yang mana pleno itu biasanya dipimpin oleh komite sekolah, teman-teman. Ya, komite sekolah setelah mereka bermusyawarah kemudian diplenokan dengan semua wali murid yang ada di situ terkait dengan sumbangan yang harus diberikan oleh orang tua atau murid kepada sekolahan. Dan diantaranya di sekolah tempat anak saya itu sekolah ya, itu ada yang namanya ziarwis, teman-teman ya, ziarah dan wisata. Nah, saya sebagai orang tua yang anaknya itu tidak berani untuk naik kendaraan, tentunya dalam rapat tersebut ingin menyampaikan hal tersebut kepada komite sekolah selaku yang memimpin jalannya rapat pleno. Nah, yang saya sayangkan di tempat anak saya sekolah itu dalam perjalanan rapat pleno itu seakan-akan dipersempit bagi wali murid untuk mengajukan saran, pendapat, ataupun juga pertanyaan. Itu yang sangat saya sayangkan ketika rapat pleno dilakukan. Ketika anak pertama saya sekolah di situ, saya pernah menulis surat langsung kepada komite sekolah yang dijadikan anak saya sebagai tempat untuk belajar itu, terkait dengan sempitnya ataupun tidak adanya kesempatan bagi para wali murid menyampaikan unek-uneknya ketika rapat pleno. Itu ketika anak pertama saya sekolah, dan kembali terulang ketika anak kedua saya sekolah di situ. Saya kemarin setelah anak saya masuk beberapa bulan di tahun pelajaran pertama, kami para orang tua diundang untuk mengikuti rapat pleno. Nah, rapat pleno terkait dengan sumbangan-sumbangan dan kegiatan-kegiatan sekolah termasuk ziarwis yang mana ini menjadi wajib. Nah, karena anak saya itu tidak berani naik kendaraan, saya sebagai orang tua tetap iuran lengkap ya. Dan alhamdulillah sampai April kemarin sudah lunas, baik ziarwisnya, sumbangan yang lainnya pun alhamdulillah sudah lunas. Nah, ketika rapat dilaksanakan itu komite sekolah saya amati seakan-akan agar jangan ada wali murid yang tidak setuju dan agar jangan ada yang memberikan pertanyaan ataupun pendapat ataupun apalagi keberatan terkait dengan sumbangan yang sudah ditentukan tersebut. Ini yang saya tangkap. Maaf ya kalau saya salah, maaf. Akan tapi itu yang saya tangkap. Jadi ketika komite sekolah itu bilang setuju, kemudian audien menjawab setuju, itu langsung ditutup dengan salam. Nah, sedangkan di situ kadang ada wali murid yang sebenarnya ingin menyampaikan unek-unek, entah itu keberatan tentang sumbangannya, entah yang lainnya, termasuk saya sendiri ingin mengajukan pertanyaan bagaimana dengan anak saya yang tidak berani untuk naik kendaraan jarak jauh, kalau tidak ikut bagaimana, itu tidak ada ya. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk wali murid yang hadir menyampaikan sesuatu hal kepada komite ketika dilangsungkan rapat pleno. Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi unek-unek saya yang ingin bertanya, sebenarnya saya tidak keberatan ya dengan sumbangan yang sudah ditentukan termasuk ziarwis itu. Hanya saja saya ingin bertanya karena anak saya tidak berani naik kendaraan jarak jauh. Itu kalau tidak ikut bagaimana? Apakah harus ngiur
ataukah bagaimana? Itu pun pertanyaan yang hanya saya pendam di dalam hati karena tidak bisa saya sampaikan, padahal waktu itu saya sudah mengacungkan jari untuk menyampaikan pertanyaan. Ini pertanyaan ya, bukan sanggahan ataupun juga bukan keberatan terkait dengan sumbangan yang sudah ditentukan oleh komite yang sudah disetujui pula oleh para wali murid. Tapi saya ingin mengajukan hanya sebatas pertanyaan, tapi tidak terkabulkan karena memang segera disudahi oleh pemimpin rapat, dalam hal ini komite sekolah ya. Mereka seakan-akan itu ketakutan agar jangan sampai ada wali murid yang menyampaikan sesuatu ketika rapat. Takutnya mungkin mereka ada wali murid yang keberatan lah, sehingga mungkin akan memperpanjang proses musyawarah. Nah itu saya membaca itu seakan-akan sangat dihindari oleh komite sekolah, sehingga segera menyudahi rapat ketika sudah disetujui para hadirin. Ya. Nah ketika hadirin bilang setuju pun itu sebenarnya banyak juga yang hanya diam. Nah namun mungkin ada banyak yang mungkin wali murid yang takut untuk menyampaikan pendapatnya, atau mungkin malu dengan teman-temannya kalau saya tidak setuju, saya malu dengan yang lainnya dan sebagainya. Padahal saya yakin yang hadir di situ tidak sama, artinya kemampuan itu tidak sama, termasuk juga saya, mohon maaf, saya pun bukan orang yang mampu, namun saya harus ikut apa yang sudah menjadi persetujuan. Hanya saja satu yang ingin saya tanyakan ketika itu adalah bagaimana dengan anak saya, karena anak saya itu tidak berani naik kendaraan dalam jarak yang jauh. Nah karena pertanyaan saya ini tidak tersalurkan ketika rapat, maka pertanyaan ini saya ajukan melalui grup WA sekolah yang terdiri dari kelas 10. Nah itu saya ajukan di situ dengan pertanyaan tersebut ya, dan jawaban itu ketika memang anak tersebut tidak berani untuk naik kendaraan alias mabuk kendaraan, ketika naik kendaraan itu boleh tidak ikut asalkan dikonfirmasi sejak awal itu ya. Nah jadi untuk sekolahan tempat anak saya ini sekolah itu menurut saya cukup longgar, artinya memang boleh untuk tidak ikut ziarah wisata asalkan itu disampaikan ketika awal ya, ketika awal kelas 10 lah seperti sekarang ini. Namun ketika itu disampaikan pada saat ziarwis itu akan segera dilaksanakan, maka itu lain lagi ceritanya. Kalau tidak salah itu ada kembalian, tapi tidak full dikembalikan karena sudah memesan akomodasi yang harus disiapkan ketika akan ziarwis. Akan tetapi kalau memang itu sudah dikonfirmasi sejak awal, maka itu iuran yang untuk ziarwis itu bisa kembali full kepada anak. Ini di sekolah tempat anak saya ya. Jadi kalau ada netizen yang berkomentar di TikTok dan lain sebagainya itu yang tidak ikut itu harus bayar, itu tidak terjadi di sekolah tempat anak saya ya. Jadi di sekolah tempat anak saya itu alhamdulillah karena saya sudah konfirmasi sejak awal, sejak anak saya itu masih kelas 10, itu alhamdulillah nanti bisa dikembalikan. Walaupun saya tahu anak saya itu tidak berani untuk naik kendaraan jarak jauh, itu saya tetap ngiur, alhamdulillah sudah lunas ziarwisnya. Nah berarti saya nanti akan mendapatkan kembalian dari pihak sekolah untuk khusus biaya ziarwisnya. Jadi itu ya teman-teman, sedikit saya memberikan satu gambaran di sekolah tempat anak saya. Jadi mungkin tidak semua sekolah demikian teman-teman ya. Jadi tidak semua sekolah itu ketika yang tidak ikut studi tour itu tetap harus bayar. Mungkin tidak semua seperti itu. Nyatanya di sekolah tempat anak saya itu tidak demikian ya. Dan maka
hal yang seperti ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan terakhir saya mohon kepada komite sekolah dan juga pihak sekolah di mana tempat anak saya sekolah, nanti ketika ada pleno Mbok Yaho, para audien, para peserta musyawarah diberikan waktu untuk mereka menyampaikan unek-unek. Ya barangkali ada 1, 2, 3 wali murid yang ingin menyampaikan sesuatu kepada pihak sekolah melalui komite sekolah di dalam rapat pleno. Diberikan waktu yang seluas-luasnya, jangan segera tergesa-gesa menutup rapat itu, karena kesannya, maaf, kesan dari diri saya ini seakan-akan memang komite sekolah itu ketakutan apabila ada para peserta musyawarah yang menyampaikan sesuatu itu, ya jangan segera di-cut. Berikanlah kelonggaran kepada mereka untuk menyampaikan apapun itu kepada komite sekolah. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan sekali lagi, semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya, para orang tua, para guru, para komite, dan lain sebagainya. Semua yang terjadi ini adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa sabar untuk menerimanya. Dan sekali lagi, para korban meninggal kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok, semoga diberikan husnul khotimah dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggal semoga diberikan kesabaran dan juga tawakal. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.